semuanya, kembali lagi di podcast Eskira bersama aku, Akila Rana Fahira, as your host. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas satu materi yang mungkin kalian pernah dengar tapi belum tentu kalian paham. Nah, materi tersebut adalah Gapura Pancawaluya. Nah, biar kalian ngerti, kita juga udah mengundang nih satu narasumber. Nah, tapi seperti biasa, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenal dulu dong. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Tia Rizky yang akan menjadi narasumber kalian pada episode kali ini. Nah, selain Utia, kita juga ada member baru nih. Tada nih, siapa yang namanya? Gajah. Ya udahlah, nanti aja di namanya. Balik lagi ya ke Utia. Nah, Utia, kamu tuh sekarang kelas 8 menuju kelas 9 ya? Ya kelas 9. Gimana sih rasanya bakalan naik menjadi seorang agit gitu? Apakah nervous, takut, sedih, atau mungkin ada plan-plan baru buat ke depannya? Kalau dari nervous, aku tuh sebenarnya cuma takut, kan pelajaran bakal nambah susah ya. Nambah susah. Aku tuh takut nanti pelajarannya dari nggak ngerti gitu kan. Kalau plan mungkin aku bakal jadi rajin belajar di kelas 9 supaya targetnya bisa 3 besar gitu. Amin. Semangat ya Utia. Ya. Dan semangat juga buat kelas 8 yang lagi nonton di sini, semangat untuk menjalani kedepannya sebagai seorang agit, dan juga semangat untuk agit yang bakalan lulus dari SMP. Oke, semangat ya. Siap. Nah, balik lagi nih ya. Yaudah, balik lagi kita ke materi tadi, Gapura Pancawaluya. Nah, sebelum kita masuk ke detail-detailnya, kita jabarin dulu yuk. Jabarin dulu definisinya apa, biar ya teman-teman yang lainnya bisa ngerti juga. Coba Utia definisikan Gapura Pancawaluya itu apa, tapi dalam bahasa Utia sendiri aja. Oke. Gapura Pancawaluya itu secara kebahasaannya nih ya, Gapura itu kan gerbang ya artinya, Panca tuh artinya 5, Waluya itu artinya sejahtera. Jadi secara kebahasaan, arti Gapura Pancawaluya ini tuh 5 gerbang menuju kesejahteraan. Kalau makna literalnya apa? Jadi apakah ini program atau? Sebenarnya mah Gapura Pancawaluya itu program pembentukan karakter siswa dan remaja untuk menuju generasi muda yang sehat, yang baik, yang cerdas, terampil atau bermanfaat bagi lingkungannya. Oh iya, ngerti. Oke, berarti definisi udah terjabarkan lah ya, berarti udah ngerti ya sebagian besarnya. Oke, kalau gitu Gapura Pancawaluya ini dibuatnya sama siapa? Diutuskannya itu sama siapa? Sama Kang Deddy Mulyadi, tahu kan ya? Bapak Aing di sini mah bilangnya. Siapa? Raja Persia udah baru menang ya kemarin. Ya, hat-trick ya. Kan ikut gak konvoy? Ikut kan? Kamu konvoy gak? Aku enggak ada yang temenin. Juga sama gak ada yang temenin. Padahal kita berdua Pak ya. Bayar nanti kalau menang lagi ya. Insya Allah bisa tes. Nah, berarti kalau pembuatnya udah nih ya, definisi udah, pembuatnya udah. Nah, sekarang aku mau nanya lagi. Kan tadi kamu udah nge-mention something about Panca. Yes. Panca itu 5. Iya, berarti Gapura Pancawaluya itu memiliki 5 poin kalau gitu, atau bagaimana? Ya, ada 5 poin. 5 poin itu apa aja kalau boleh tahu? Gapura Pancawaluya itu ada cager, bager, pinter, benar, singer. Iya. Tapi aku pernah dengar sih kayaknya, berarti benar itu harusnya di awal nggak sih? Iya, tadi salah yang cager dulu. Cager, bager, benar, pinter, singer. Ya itu ya urutan yang benernya. Oke, poin udah, definisi udah, pembuatnya udah. Sekarang kita lanjut aja ya ke detail-detailnya. Tapi sebelumnya Utia tuh atlet ya? Iya. Atlet apa? Atlet aku tuh tenis meja. Nah, terus tuh kemarin dengar baru menang ya? Ya, alhamdulillah. O2SN juara 2. Kabupaten. Congratulations. Terima kasih. Balik lagi ya ke materi. Jadi ada 5 poin. Pertama itu cager. Cager itu artinya sehat berarti. Nah, aku mau nanya, untuk Utia yang sebagai atlet nih ya, gimana sih caranya buat menjaga kesehatan jiwa dan raga gitu? Aku sih kayak yang tadi kata bilang, cager itu kan sehat ya. Sebagai atlet itu biasanya aku menjaga kesehatan tuh mulai dari raga dulu lah ya. Biasanya kalau di raga tuh aku kayak mengatur pola makan, makannya harus teratur kan, terus bergizi juga. Terus istirahatnya harus cukup.
habis itu aku olahraga, pasti dong. Pasti lah, atlet olahraga. Iya. Nah, kan tadi raga nih ya. Kalau jiwanya kayak gimana? Kalau jiwa tuh biasanya aku bakal nyempetin waktu luang buat aku me time atau healing supaya nggak stres lah. Jadi ngedepanin mental health ya. Iya. Oke, jadi selain prestasi kamu yang penting, mental health juga sama pentingnya. Penting. Terus biasanya kalau healing ngapain aja? Aku kalau healing biasanya jalan-jalan sore, nyari jajan gitu. Jajannya suka jajan apa? Aku suka yang kayak cireng kuah keju, cimol, cilok. Ada aci ya? Aci ya. Banyak aci sih. Oh iya, selain jajan suka aktivitas apa? Suka nonton kah atau gimana? Biasanya aku kalau me time tuh suka ngedrakoran. Drakor, iya. Dracin suka nggak dracin? Dracin kurang sih. Kurang suka ya, drakor ya intinya. Terus kan ini mah aktivitas dalam rumah. Kalau jajan mah ya di luar rumah sih, cuman bukan sebuah aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya aktivitas lain misalnya kayak gimana yang marak tuh apa ya? Hiking naik gunung gimana? Kalau hiking kebetulan aku nggak dibolehin sama orang tua. Sama, yaudah nggak apa-apa. Jadi untuk sementara mah jajan sama drakoran dulu aja lah ya. Oke. Ya, berarti ini tuh intinya kamu udah bisa seimbang lah ya, jiwa dan raga gitu. Ya. Nah, ngomong tentang seimbang, kita lanjut ke poin kedua, yaitu bager. Bager itu definisinya apa? Bager tuh yang kalian tahu sendiri kan, artinya tuh baik. Tapi baik tuh nggak cuma tentang ya baik aja gitu. Cakupannya besar, iya luas. Salah satunya tuh ada disiplin. Disiplin ya, berarti disiplin juga salah satu contohnya tanggung jawab nih. Iya. Tanggung jawab kan Utia itu atlet, tapi selain identitas kamu sebagai atlet, kamu juga seorang siswa. Gimana sih caranya buat ngeseimbangin dua aktivitas itu? Soalnya kan aku juga tahu ya, pasti seorang atlet sama seorang siswa aktivitasnya beda. Dan sedangkan kamu itu dua-duanya gitu. Gimana sih cara menyimbanginnya? Aku tuh biasanya sebagai atlet, menjalani tanggung jawab aku tuh kayak ya pergi latihan. Kayak pergi latihan. Kalau sebagai siswa ya menjalankan aktivitas biasa kayak jadi siswa. Iya, kerjain PR, belajar, masuk sekolah itu. Kebetulan tuh aku kalau latihan juga biasanya tuh baru pulang dari latihan tuh jam 10:30. Dan baru nyampe rumah atau baru selesai latihannya? Jam 10:30 tuh baru beres latihan. Baru beres latihan. Nyampe rumah tuh jam 12:30. Berarti jauh ya perjalanannya? Lumayan. Berapa lama kira-kira? 1,5 jam atau kadang 1 jam. Naik lewat motor atau mobil itu biasanya? Kadang-kadang kalau lagi marak-maraknya macet mah naik motor lewat belakang. Ya. Terus ngapain aja sih latihan tuh? Kalau aku biasanya latihan tuh ya latihan fisik, terus latihan program dari pelatih. Pastinya ada pelatihannya khusus lah ya. Terus sparring kan? Nah, tenis meja ada sparringnya kan? Gimana? Ada. Susah nggak sih? Tenis meja lumayan susah. Kamu mulainya dari kelas berapa? Dari umur berapa? Kebetulan aku mulainya tuh dari kelas 4. Berarti sekarang udah kelas 8, udah 4 tahun. Udah lumayan lama ya berarti. Terus dapat ide masuk tenis meja dari mana? Aku tuh ngelanjutin dari bapak. Ayah kamu juga atlet? Ya. Ayah nyuruh buat kayak udah ikut aja ini cenah. Oh iya. Ikut. Oke, berarti udah diseriusin ya dari kelas 4. Oke, lanjut. Berarti kamu tuh pulang tuh jam 12:30 itu tuh baru nyampe kan? Perjalanan lama. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalnya musim ujian gimana? Soalnya kan nggak tahu sih yang lain, cuma kalau aku nih pulang sekolah itu baru ngafalin atau enggak malam. Sedangkan kamu kan pulang sekolah gimana? Kamu pulang sekolah ada waktu luang nggak? Atau langsung OTW ke tempat latihan? Aku biasanya kalau pulang sekolah tuh ya cuman kebagian buat makan sama ganti baju udah gitu kan. OTW langsung ya? Iya. Nanti gimana dong ngafalin? Soalnya kan aku ya ulangnya lagi. Kalau aku pribadi ngafalin tuh kalau nggak pulang sekolah ya malam. Sedangkan kamu pulang sekolah tadi singkat waktunya nggak ada lagi langsung OTW aja ya ke tempat latihan. Terus pas malamnya baru pulang jam 12:30. Gimana tuh kayak yang ngafalin sama belajar buat ujiannya? Kalau aku misalnya lagi musim ujian kayak gitu, aku tuh bakal minta diantar pakai mobil supaya di mobil tuh bisa baca-baca terus ngapalin buat ulangan besoknya. Soalnya perjalanan juga jauh kan sama jam. Iya. Jadi intinya kamu tuh walau melakukan tanggung jawab sebagai atlet, kamu juga nggak ngetinggalin tanggung jawab sebagai siswa. Ya oke. Masya Allah, bagus lah. Oke, lanjut sekarang kita ke poin ke berapa ya? Tadi tuh baru 3. Bager ya, sekarang ketiga. Ya. Ketiga itu bener ya? Iya.
Nah kan ngomong-ngomong tentang ulangan, apa sih sikap bener yang bisa diterapin pas ulangan? Benar tuh kan ya benar tuh Jujur sih ya, salah satunya contohnya jujur gitu kan. Dalam ulangan ya jujur itu sangat diwajibkan kan, wajib lah, nggak boleh nyontek juga, nggak boleh kerjasama, supaya ulangannya tenang gitu, santai dan kondusif. Iya, kondusif dan adil juga ya. Iya. Oke, berarti itu salah satunya ya buat bener. Nah, terus ngomong-ngomong tentang ulangan, gak jauh-jauh dari MTK itu musuh bebuyutan ya. Gak tau ya yang lain, cuman ini musuh bebuyutan aku soalnya apa? Aku gak suka MTK, gak seneng ya. Itu tuh kalau udah ngelihat MTK hari Rabu misalnya di kartu ujian nangis lah aku, menyerah. Nah, sebenarnya aku juga pengen nanya nih kamu, apa sih tanggapan kamu tentang mungkin beberapa orang yang gak seneng MTK, misalnya aku, sama mungkin gak mahir gitu, gak begitu menguasai. Pertanyaan Tete ini itu masuk ke poin benar, pintar. Ke poin keempat kan. Sebenarnya kalau menurut aku nih ya, pintar itu gak harus semua tentang pelajaran gitu. Bisa jadi yang lain juga itu bisa disebut pintar, kayak hal-hal yang kita kuasai. Kan bakat orang beda-beda ya. Iya, setiap anak-anak beda-beda. Jadi kan aku juga atlet nih. Kalau jadi si ini misalnya contoh aku atlet gitu. Oh yang ini pintar olahraga misalnya, si ini pintarnya di ini, pintarnya di itu. Pintarnya ada yang misalnya nyanyi, ada yang suka menggambar, fotografi. Jadi ya bakat orang-orang tuh beda ya. Beda-beda. Walaupun orang-orang gak bisa MTK, itu bukan berarti mereka tidak pintar. Iya gitu. Jadi ya semua orang itu pintar tapi dalam bidangnya masing-masing. Iya. Oke, ngerti. Ini tuh keempat ya, poin keempat. Iya. Berarti poin kelima itu singer. Terus menurut aku tuh kalau singer tuh lebih asing ya di telinga aku. Karena ya sebelumnya ada 4 poin sebelumnya itu cager, bager, bener, pinter itu kosakata yang lebih umum lah ya, dipakai di kehidupan sehari-hari. Nah, aku mau nanya nih, kalau singer itu apa? Mungkin emang asing sih, soalnya kan kayak cager, bager, bener, pinter tuh kan lebih ya sering dipakai. Singer tuh artinya tuh kayak terampil, cekatan, juga kreatif gitu. Terus kenapa sih singer itu harus ada banget sikapnya, harus kita terapin sikapnya di era sekarang, era Gen Z sekarang gitu? Di era sekarang ini kita tuh perlu berpikir kritis untuk menghadapi masalah dan tantangan di kedepannya. Jadi ya intinya gimana? Singer itu ngajarin kita buat melakukan sikap problem solving gitu ya. Terus kan di problem solving juga harus menerapi sikap kreatif juga kan? Iya. Oke, ngerti. Berarti ini poin terakhir ya? Poin terakhir. Berarti tapi dilihat-lihat dari tadi semua poinnya itu nyambung ya? Nyambung. Jadi semuanya itu harus seimbang. Iya. Jadi satu poin juga semuanya bakalan jadi kalau domino effect kan? Iya. Kalau kamu cager, kamu pasti bager, bener, pintar sih. Iya. Gitu. Nyambung. Oke. Berarti terakhir apa ya? Kesimpulan deh. Menurut kamu kesimpulannya apa? Kesimpulan dari Gapura Pancawalya ini, menurut aku sendiri ya, Gapura Pancawalya itu kayak konsep program pembentukan karakter siswa dan remaja untuk membentuk generasi emas yang cerdas, sehat, baik, terampil juga. Jadi ini tuh pembentukan karakter dan mindset ya, untuk membentuk generasi yang berkualitas. Ya. Ngerti deh. Oke, sekarang aku ngerti apa itu Gapura Pancawalya, apa itu poin-poinnya. Makasih ya Utia udah ngejelasin ke aku dan ke teman-teman lainnya. Sama-sama. Terus gak kerasa nih udah di penghujung video ya. Utia ada nggak kata-kata atau apalah yang mau diomongin ke teman-teman audiens? Sebelumnya aku mau makasih dulu buat para audiens yang menonton sampai akhir, dan maaf bila ada salah kata atau bahasa yang kurang mengenakan. Udah segitu aja. Gak mau makasih ke aku itu. Makasih Teh Akila udah menjadi host yang baik hari ini. Lupa. Makasih Teh Akila udah menjadi host yang baik buat aku, juga udah mau kasih pertanyaan lah mimpin podcast ini kan. Oke. Kalau aku sendiri mau ngucapin terima kasih ke audiens dan teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Dan juga jangan lupa tunggu podcast Estira selanjutnya. Bye-bye.